Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Tetap semangat dong. Masya Allah. Dan juga jamaah Islam yang di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita hari ini yang luar biasa. Obat hati gak harus tablet dan alhamdulillah. Oke, sekarang kita panggil lagi Ustadz Syam. Tepuk tangan dong buat Ustadz Syam. Masya Allah Ustadz Syam. Izin. Ini bagaimana caranya mengobati hati yang nggak bisa mengontrol amarah. Nah ini namanya manusia ini kadang-kadang suka begitu, emosinya tinggi. Ada kesalahan dikit aja emosi, sehingga timbul masalah dengan orang lain. Ada yang bilang ini kesabaran saya tuh setipis tisu, gampang sobek. Mau izin penjelasannya, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Sampai guru Ustadz Maulana Habib Mas Fadli, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Ahzab 70-71. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang jujur, benar, jelas, baik, tidak menyakiti hati orang lain. Bukan perkataan-perkataan yang menimbulkan maksiat dan dosa. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki daripada pekerjaan kalian, amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian disebabkan karena menjaga lisan ini. Wa may yuti'illah, dan siapa yang taat kepada Allah wa rasulahu dan Rasulnya, faqad faza fauzan azima, akan memperoleh keberuntungan yang sangat besar sekali. Artinya orang yang bertakwa itu satu, pandai menjaga lisan. Dia mikir betul sebelum ngomong tuh. Jangan sampai lisan saya nyakitin orang. Bagaimana kalau emosi? Bagaimana kalau dengan amarah ini? Subhanallah, Ibu. Saya mau nanya Ibu, ada nggak orang di sini yang bahagia setelah marah-marah? Habis marah sama anak, sampai keluar kalimat-kalimat yang tidak baik dari lisan seorang ibu kepada anaknya. Apakah ibu bisa tidur? Tidak. Apakah ibu langsung bahagia? Lega sekali saya sudah marahin anakku. Ada nggak ibu kayak gitu? Nggak ada. Berantem sama suami, habis marah sama suami. Ada nggak kelegaan? Akhirnya hari yang kutunggu-tunggu datang juga. Hari ini kuhina-hina suamiku. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Semua orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, akhirnya tidak bisa mengendalikan lisannya, mesti menyesal. Ya Allah, kok bisa ku katain gitu tadi anakku ya? Nanti malaikat lewat berkata amin. Nanti kecelakaan betul anakku nih, nanti bodoh betul anakku karena ku katain bodoh dia, ku katain malas dia. Subhanallah, semua ibu menyesal. Apalagi habis ngomelin suami. Ya Allah, ternyata dia di luar rumah kelaparan, dia rela-rela bawa pulang nasi ini sisanya untuk saya. Saya omelin dia padahal sudah 10 tahun saya berumah tangga, 20 tahun saya berumah tangga. Satu kesalahannya membuat saya tidak bisa mengendalikan lisan saya untuk ngomelin dia. Subhanallah, penyesalan yang ada itu baru dunia, apalagi akhirat. Maka bagaimana cara mengendalikannya? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung bagaimana dia mengendalikan lisannya. Nabi marah, Nabi pernah marah, tapi marahnya saking nahannya itu sampai merah wajahnya. Aduh, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Oke, kita lanjut lagi jamaah. Ada lagi nih penyakit hati yang luar biasa nih ya, yang mungkin sering terjadi di antara kita, yaitu suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang mungkin orang lain ini lebih di atas kita. Nah, bagaimana caranya ya kita bisa qanaah? Apakah dengan begitu aja pasrah atau bagaimana? Coba kita tanya guru kita lagi. Habib Usman, tepuk tangan buat Habib Usman. Fadhol Habib, silakan. Ya khair Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, jangan sampai kita memiliki penyakit hati dalam tubuh kita. Akhirnya mendarah daging jadi busuk. Ketika udah busuk, akalnya busuk, pikirannya busuk,
hatinya busuk, omongannya busuk, ucapannya busuk, iri, dengki, hasut, gak terima. Wah, gak boleh orang itu kaya, harus lebih miskin dari dia. Kenapa? Karena iri. Orang yang iri biasanya dia akan merusak. Merusak apa? Merusak pikiran orang lain untuk berada dalam satu frekuensi bersama dia. Itu orang iri. Orang iri, orang hasad, orang syirik, orang dengki, itu dia akan berpikir dan bagaimana caranya temannya, ya kan, akan mempengaruhi pikirannya. Sehingga apa? Pikiran dia bertiga jadi satu dengan apa yang dia inginkan. Ini yang berbahaya. Itulah kedengkian manusia. Karena apa? Iri atas pembagiannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia sudah mengerti, memahami bahwasanya Allah yang memberikan rezeki. Kata Allah, aku yang kasih rezeki bukan manusia. Manusia itu hina. Manusia hina. Manusia tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah. Allah sang pencipta. Allah yang ngatur semuanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang di dalam langit dan di dalam bumi adalah kepemilikan Allah. Bukan kepemilikan makhluk. Manusia hanya menjalankan, menikmati dan mengerjakan. Itu manusia. Oleh karena itu, qanaahlah. Qanaahlah atas takdir yang Allah berikan. Qanaah bukan pasrah. Tapi ridho apa yang ada di dalamnya atas pembagiannya Allah Subhanahu wa taala, apa yang diberikan oleh Allah, berusahalah. Ingat ketika di dunia, lihatlah kalian ke bawah. Urusan dunia, lihat ke bawah. Jangan lihat ke atas. Akhirnya kamu akan mempunyai penyakit hati yang banyak. Fi qulubihim maradha fazadahumullahu maradha. Kamu bisa jadi penyakit di dalamnya dan dikasih penyakit yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusan akhirat, kalian lihatlah setinggi-tingginya. Kalian lihat, oh Ustadz Syam Masya Allah. Dengan apa? Dengan baca Qur'annya. Kita lihat Ustadz Maulana, Masya Allah. Dengan dakwahnya ke sana, kemari, kuat pagi, siang, sore. Sehari ada 8 tempat, 7 tempat. Masya Allah. Ya kan? Mas Padli berusaha berjuang untuk keluarganya. Kita lihat semangatnya. Itu baru namanya manusia. Karena kita melihat agamanya, ya kan? Kita melihat daripada kehidupannya. Berharap juga ya Allah yang halal, yang berkah, yang nikmat, yang Allah ridhoin. Amin. Dan tentunya di dalamnya hati yang tenang akan melahirkan apaan? Jiwa yang tenang, pikiran yang tenang, perbuatan yang tenang. Bigal bin Salim faqad udiya ila sirati mustaqim. Masya Allah, makasih banyak Bib. Masya Allah, jazakallah khair. Oke, kita lanjut lagi buat jamaah Islam Indonesia yang dirahmati Allah. Waktu kita kembali memberikan kesempatan jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Yang mana? Kesini Ibu, izin? Iya, oke. Boleh maju Ustadz Maulana, Ustadz Syam boleh maju ke depan. Silakan Ibu perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah dari Majelis Taklim Dalail Khairat Badamusalam, Kota Serang, Banten. Tepuk tangan buat Ibu Fatimah. Mau tanya apa Ibu? Saya mau tanya Ustadz. Ya. Bagaimana cara mengobati orang yang terlalu cinta dunia sampai melupakan akhirat? Misalkan kerja terus gitu, ibadah lupa. Jadi ibadah lupa. Teman saya pengajian 8 ibadah nggak lupa Bu. Iya. Bayangin aja itu. Ustaz Syam. Udahlah pengajian itu udah ibadah. Oh, pengajian ibadah. Iya ibadah juga tapi sholatnya nggak lupa. Silakan dijawab dulu Ustaz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Maka kita sangat penting untuk mendapatkan lingkungan yang baik. Karena lingkungan yang baik itu juga sangat mempengaruhi. Di antara lingkungan bukan hanya yang membersamai kita duduk. Sekarang itu lingkungan itu sudah ada di HP. Jadi apa yang kita lihat itu bisa mempengaruhi ke dalam hati seseorang. Semakin sering kita melihat pencapaian dunia yang ada di HP kita, maka dunia itu akan masuk ke dalam hati. Tapi semakin sering kita melihat pencapaian akhirat yang ada di HP kita itu akan tentara akhirat yang masuk ke dalam hati. Jundum min junudillah. Sehingga kami boleh saran
saran kepada teman-teman Gen Z misalnya atau teman-teman milenial yang sedang menyaksikan Islam itu indah, karena banyak juga loh anak muda yang nonton Mas Fadli. Banyak, anak iya. muda yang nonton Islam itu indah. Untuk apa? Untuk melihat apa yang kita konsumsi sekarang di sosial media kita. Karena semakin sering kita melihat pencapaian dunia yang ada di HP kita, itu akan menjadi tentara dunia masuk ke dalam hati. Tapi kalau yang kita lihat adalah pencapaian akhirat, maka tentara akhirat pun masuk ke dalam hati. Coba kalau lagi hadir pengajian ibu-ibu sekalian, kalau kita mendengarkan kisah para sahabat bagaimana mereka sholat, mesti kita akan memperbaiki sholat kita. Kalau kita melihat bagaimana orang bersedekah, mesti kita ingin ikut bersedekah. Kalau kita melihat bagaimana orang bersyukur atas apa yang dikasih sama Allah, mesti kita akan bersyukur juga. Tapi kalau setiap hari yang kita lihat review rumah, review ini, review mobil, pasti kita pengen beli mobil cuy. Review ini, pasti pengen beli ini. Maka dunia terus yang kita ingin capai. Maka Allah tidak melarang kita untuk mencapai dunia. Tapi jadikan dunia ini jembatan menuju akhirat yang lebih baik lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah tidak melarang kita untuk meminta kebaikan dunia. Tapi jangan sampai situ. Wa malahu fil akhirat min khalaq. Kalau orang minta dunia doang, maka tidak dapat apa-apa nanti. Tapi teruskan. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Akhiratnya juga baik dan terhindar dari api neraka. Masya Allah. Kalau dari Ustadz Maulana ditambahkan, silakan Ustadz. Kalau ada orang ingat dunia terus lupa ibadah, maka yang harus kita lakukan ingatkan dia akan kematian. Bawa ke acara takziah, bawa ke kuburan, ziarah kubur, supaya dia ingat akan kematian, ingat akan akhirat. Sesimpelnya gini, ajak dia datang ke rumah sakit, besuk orang sakit, supaya dia tahu rasanya gimana itu mahalnya kehidupan. Masalah orang di penjara dan sebagainya, banyak bisa kita ajarkan. Mohon maaf, yang paling bagus bawa dia ke majelis-majelis taklim. Sehingga diingatkan. Juga bisa ajaklah dia untuk berbagi. Apalagi kan sudah mau 1 Muharram. Ya Bu ya, udah bulan Muharram itu banyak orang berbagi. Dan ada namanya Hari Asyura. Ajarkan seperti itu. Apalagi ingatkan akan zikir, ibadah. Makanya beradalah lingkungan yang baik sehingga dia juga ikut-ikutan. Ya Bu ya. Oke. Tapi jangan dimarahin, diajak aja. Ya gitu Ibu ya, jelas Ibu ya. Ibu terima kasih banyak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Oke, Habib boleh maju ke depan. Ustadz Maulana tetap di sini. Kita kasih kesempatan satu lagi yang mau bertanya, boleh silakan angkat tangannya. Mana. Oh yang ini nih. Wah pakai kacamata sebelah Ustadz nih. Boleh, boleh di bawah. Nah ini dia. Oke, Ibu maaf, Masya Allah. Bajunya beda sendiri. Iya bagus. Ibu boleh ke sini Bu. Silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ya. saya Mamah Ratu dari, Mamah Ratu. dari Majelis Taklim Khairat Dalail Khairat Wadamussalam Kota Serang. Oke, tepuk tangan dong buat Mamah Ratu. Mamah Ratu itu berarti mamahnya Ratu. Ya, mamanya Ratu. Oh, Saya punya Ibu 2 Suri. ratu. Oh punya 2 ratu. Masya Allah. Ibu mau nanya apa Ibu? Begini, Bu sini Bu, dikit Bu. Ya, begini oke. Habib, Ya. Ustaz. Ya. Katanya doa orang yang terdolimi itu cepat Allah kabul. Diijabah ya, dikabul. Diijabah. Saking sakitnya hati saya ini, saking sakitnya Iya, Bu. terdolimi, sehingga ada doa-doa yang buruk buat orang yang dolim itu. Iya. Gimana itu Ustadz? Oh, apakah doanya juga? Termasuk saya orang jahat seperti mereka? Oh gitu, oke. Coba Ustadz Maulana dulu deh jawab, silakan Ustadz, silakan. Gini. Di antara sekian banyak orang yang dikabulkan doanya diijabah oleh Allah adalah orang yang terzolimi. Kesempatan buat kita untuk mendoakan yang baik-baik, betul tidak? Kalau kita lagi dizolimi, itu kesempatan waktu untuk kita untuk berdoakan kebaikan. Pertanyaannya, gimana kalau kita mendoakan keburukan sama orang, apakah kita berdosa? Jawabannya, kalau ada orang yang dalam hal ini Sedih, Ibu suka sedih katanya. Dengar ngeliat kayak gitu tuh suka sedih katanya. ya karena gini Bu, kan kita kan dikabulkan doa. Terus kita sudah mendoakan keburukan sama orang. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama bertobat, aku sudah salah. Harusnya aku doain baik-baik sama orang. Ya.
dia memang jahat sama saya, tapi jangan saya doakan dia. Yang kedua, selain bertobat, tobat, kemudian ganti doanya. Ganti doanya, doakan kebaikan pada orang yang berbuat jahat sama kita. Dia pelit banget sama saya, doakan dia kaya. Betul tidak? Jangan doakan dia, doakan kita sendirilah. Kita kan yang dizolimi. Ya Allah biar aku kaya, ya Allah gitu. Kalau kita doakan orang kembali juga kepada kita. Oh iya. Dan yang ketiga, ibu mohon maaf tanpa menggurui, maafkanlah dia. Tapi tidak mengiyakan keburukannya dia. Ya. Membenarkan keburukan dia, tapi maafkan dia supaya kita plong. Ya. Bayangkan kalau kita disakiti, ditipu, baru kita ingat terus 2 kali rugi. Rugi ditipu, rugi waktu, sakit hati lagi. Yang terakhir, tawakallah kepada Allah. Oke, maaf Bapak salah. Ini bukan ibu, ini Mama Ratu. Silakan ditambahkan Bib, Mama Ratu. Emang jawabannya. sakit hatinya kenapa Ibu? Ustadz begini, suami saya kan sakit 15 tahun Ustadz. Di dalam sakitnya itu banyak yang ngata-ngatain katanya suami saya punya santet. Saya tidak terima Ustadz. Terus-terusan ujian dari Allah itu datang. Anak saya dituduh maling HP, dituduh ini, dituduh itu. Tidak terima karena tidak merasa, sampai saya marah-marah sama suami saya. Kalau kamu punya santet saya mau pulang saja kata saya. Demi Allah, demi Rasulullah kata suami saya. Tidak punya ilmu yang kayak begitu. Buat apa ibadah saya kata suami saya, sholat saya. Demi Allah datangkan 1000 kiai ke sini. Saya mau disumpah kata suami saya. Almarhum suami saya Ustaz. Udah meninggal. Udah meninggal. Sampai mau meninggal itu sekitar seminggu lagi mau meninggal Ustaz. Meninggal di rumah sakit KS. Suami saya berpesan sama anak saya. Ratu kan anak saya yang nomor 2 Ratu Fitria namanya. Ratu kalau abah nanti sudah tiada. Jangan hiraukan orang yang mau fitnah, mau ngatain apa. Biarkan aja, nanti Allah yang balas. Masya Allah. Saya bilang begini Ustadz, kalau tidak terima masa kita diam aja, kata saya. Tuh mama kamu mah begitu orangnya. Ya, gini, biarkan Allah yang balas. Mama Ratu tahan dulu emosinya, sabar. Istighfar dulu, astagfirullah. Sakitnya, Ya, istighfar dulu coba. Astagfirullahaladzim. Oke, Bib, lanjut Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dimanapun berada. Boleh kita sebagai manusia menjelaskan apa yang difitnah oleh orang lain. Al-fitnah tu asyhadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW memiliki hak untuk menjelaskan, suami saya tidak melakukan perbuatan seperti itu. Suami saya orang yang soleh. Suami saya saksikan dia tidak pernah melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Tidak melakukan perbuatan yang Allah larang. Saya bersaksi, sungguhnya dia adalah orang baik. Cukup seperti itu. Jadi ibu boleh menjelaskan. Dan di pengadilan juga misalkan ada orang yang dimintai saksinya, diperbolehkan untuk menjelaskan. Ya, saya jelaskan. Dan ibu juga boleh sebagai manusia untuk membela suami ibu, anak ibu, keluarga ibu dengan bukti yang ada dan kasih tahu kepada siapa? Kepada orang yang berpengaruh di sekitar ibu untuk menjelaskan kepada yang lainnya. Sungguhnya suami saya tidak bersalah, tolong diperjelaskan, tolong dibenarkan. Ini adalah yang boleh dilakukan bagi kita. Dan tentunya ibu yang terbaik adalah lidah ibu hati-hati. Jangan sampai mendoakan jelek kepada orang lain. Dan juga ingat kepada orang-orang nih, jangan zolimin orang. Kamu lidah kamu sembarangan. Biasanya Bu, orang yang lebih di bawah ngomongin yang di atas. Yang di atas itu gak akan ngomongin di bawah. Habib kalau ngelihat orang itu yang nyinyir-nyinyir sama saya itu, yang minta saya itu. Kalau ketemu di jalan apa itu tak terasa air mata saya netes Ustadz. Iya. Tapi tidak mendoakan saya. Makanya ingat suami saya. Yang paling bagus adalah yang tadi disampaikan Ustadz Maulana itu. Iya. Ketika ada orang lain yang memusuhi ibu dan ibu tahu orangnya, ibu doa angkat tangan, ya Allah selamatkanlah keluargaku dan anak-anakku dari api nerakamu ya Allah. Masya Allah. Meninggalkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ibu doa baik aja. Doa baik aja Ibu Mama Ratu Allah ya. kabulkan. Karena ittaqullaha da'watul mazlum. Takutlah kepada Allah doanya orang yang terzalimin. Allah. Jadi Oke. ibu terzalimin doanya dikabulin sama Allah. Amin. Makasih banyak buat Mama Ratu. Tepuk tangan buat Mama Ratu. Ustadz Maulana mau izin bisa diantar Mama Ratu. Takutnya nyasar. Dia lagi sedih.
Oke, Ustaz Syam boleh maju ke depan, Masya Allah. Terima kasih banyak buat semua jamaah yang hadir di studio dan juga jamaah yang di rumah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.